semuanya, selamat datang di Trending News. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Sejak zaman dahulu, sering sekali kita mendengar cerita tentang hantu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Nah, apakah hantu itu nyata? Sebelum kita lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu dan aktifkan tanda lonceng. Percaya atau tidak, pernah melihat ataupun tidak, cerita tentang hantu memang sudah diyakini adanya oleh kebanyakan orang di dunia. Begitupun di Indonesia, negara yang dikenal dengan kepercayaan mistis dan cerita-cerita mitos. Ada berbagai macam jenis hantu Nusantara yang tidak asing seperti pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, dan banyak jenis lainnya yang tidak bisa lepas dari cerita-cerita horor Indonesia. Sekarang mari kita bahas hubungan sains dan hantu. Kita mulai dari kenapa hantu dari berbagai penjuru dunia berbeda. Bagaimana sains menanggapi soal hantu? Adakah penelitian yang membahas tentang keberadaan hantu? Serta bagaimana penjelasan sains mengenai penampakan, ketindihan, hingga kesurupan? Kenapa wujud hantu berbeda? Dari berbagai kepercayaan mengenai hantu membuktikan bahwa adanya kehidupan setelah kematian. Kisah kehidupan ini sudah ada dalam berbagai macam artefak peradaban kuno maupun dalam agama-agama besar. Kemudian diturunkan dari generasi ke generasi hingga sampai pada masa modern, sehingga tidak heran jika adanya perdebatan mengenai keberadaan hantu. Bukan hanya soal ada atau tidak adanya hantu, namun masalah tempat dan bentuk pun sangat berbeda tiap-tiap negara. Misalnya di Indonesia, di mana hantu identik ada di tempat kotor seperti rumah tak berpenghuni, kuburan, atau lokasi kebakaran yang diabaikan. Sedangkan di luar negeri, hantu justru diyakini tinggal di kastil tua, perkantoran, dan rumah-rumah besar. Mengenai kostum, di luar negeri hantu seperti vampir terlihat mengenakan pakaian rapi. Sedangkan di Indonesia, hantu selalu digambarkan mengenakan pakaian putih yang lusuh. Adanya perbedaan ini didasari dengan berbedanya budaya dari tiap-tiap daerah, sehingga wajar saja jika wujud hantu berbeda di setiap tempat. Bagaimana sains menanggapi keberadaan hantu? Begitu banyaknya peminat cerita-cerita horor dari berbagai tempat, hingga tidak heran jika cerita-cerita mistis menjadi pembahasan yang selalu menarik untuk dibahas. Begitupun dalam dunia sains. Dalam berbagai penelitian yang dilakukan, setidaknya ada beberapa yang secara paten menjelaskan bagaimana sains menanggapi keberadaan hantu. Mulai dari yang skeptis tentang keberadaan hantu, hingga yang optimis tentang keberadaan hantu. Bagi ilmuwan yang optimis tentang keberadaan hantu, penelitian paling mencengangkan adalah penelitian yang dilakukan oleh Dr. McDougall. Seperti judul penelitiannya pada tahun 1901 menemukan bahwa berat orang meninggal dunia turun hingga 21 gram, di mana berat yang sangat kecil ini diduga sebagai berat ruh yang terlepas dari jasad manusia. Meskipun sangat kontroversial, namun penelitian ini dinyatakan valid oleh berbagai pihak. My name is Dr. Duncan McDougall. Eksperimen ini kembali didukung dengan mengacu pada hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya berubah bentuk. Jadi, ruh yang tadinya menyatu dengan jasad manusia keluar dan gentayangan tanpa wadah. Sedangkan bagi kelompok skeptik, terdapat penelitian dari Michael Passenger, seorang ahli saraf dari Kanada yang meneliti tentang efek dari medan elektromagnetik dan persepsi manusia terhadap hantu. Research is led by Dr. Michael Persinger. Dari hasil penelitian ini didapatkan karena aktivitas medan magnet di dalam otak. Medan magnet yang dimaksud menstimulasi terjadinya piloerection atau yang biasa kita sebut merinding. Hal senada juga diungkapkan oleh Shane Rogers dari Clarkson University dalam penelitiannya yang spesifik membahas tentang penampakan hantu. Menurut Rogers, tempat lembab dan berjamur yang selalu diduga terdapat adanya hantu memang benar akan memberi perasaan tidak nyaman bagi siapapun yang berada pada tempat tersebut. Namun, menurutnya hal tersebut bukanlah disebabkan oleh hantu, melainkan disebabkan oleh spora jamur yang menimbulkan efek halusinogen. Sehingga
dari penelitian yang diperoleh, baik dari kubu optimis maupun skeptis, belum didapatkan titik temu dan masih berada pada pendirian masing-masing. Apalagi bagi mereka yang masih optimis dengan keberadaan hantu, akan semakin yakin dan percaya dengan keberadaan hantu jika melihat fenomena kesurupan, ketindihan, maupun penampakan yang sering kali terjadi. Fenomena gaib dalam kacamata sains. Mengingat adanya fenomena seperti kesurupan, ketindihan, maupun penampakan, terdapat penjelasan-penjelasan ilmiah untuk menjelaskan kenapa fenomena tersebut terjadi. Dalam dunia sains, kesurupan dikenal dengan histeria. Seymour Freud dalam bukunya yang berjudul Studies on Hysteria, fenomena kesurupan dikarenakan adanya pengalaman traumatis yang kemudian ditekankan dalam alam bawah sadar. Pada histeria minor, kecemasan diubah menjadi gangguan saraf dengan gejala lumpuh dan kejang-kejang. Sedangkan pada histeria mayor, kecemasan pada penderita terjadi sangat hebat yang dapat menyebabkan fungsi kepribadian bekerja secara otonom atau tidak disadari, sehingga timbul gejala-gejala amnesia, shock, dan kepribadian ganda. Oleh karena itu, orang yang sering mengalami histeria atau kesurupan biasanya dipicu oleh hal-hal yang spesifik seperti udara dingin, bunyi-bunyian, dan juga tempat yang gelap. Lalu, bagaimana dengan ketindihan? Istilah medis untuk ketindihan adalah kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utama ketindihan pada dasarnya disebabkan karena proses sinkronisasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Menurut Dr. John Rick Blom, kondisi sleep paralysis adalah hasil dari disosiasi fase tidur kita yang terjadi saat akan tidur atau baru bangun. Saat mengalami ketindihan, kondisi pikiran dan tubuh kita berada di alam yang berbeda, yaitu tubuh sudah tertidur, namun pikiran masih terbangun. Itulah sebabnya, pada saat ketindihan, seseorang akan merasa seolah mengalami kelumpuhan. Tak jarang juga, pada saat mengalami sleep paralysis, seseorang seolah melihat sekelebat bayangan dan bahkan berusaha untuk berteriak, namun tubuh tidak mampu melakukannya. Lalu, apakah itu hantu? Tentu saja bukan. Karena bayangan yang terlihat nampak tadi merupakan hasil mimpi yang belum usai. Secara umum, orang yang rentan mengalami ketindihan adalah orang yang sedang mengalami stres, sedang mengidap gangguan mental, dan juga sering mengalami gangguan tidur. Sedangkan penampakan dalam sains dikenal dengan pareidolia. Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Nah, bagi kamu yang sering mengalami pareidolia, tidak perlu khawatir karena ini bukanlah sebuah penyakit. Namun, jika hal tersebut sangatlah mengganggu, alangkah baiknya konsultasikan ke dokter. Dari sekian banyak penelitian ilmiah tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sesuatu yang kita kira hantu bisa jadi merupakan hasil dari halusinasi semata. Namun, dengan berbagai macam cerita hantu yang pernah kita dengar, sangatlah wajar jika rasa takut dapat menghantui kita. Sekian dari Trending News kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.